Halo, selamat sore Pace-Mace. Salam jumpa dalam tayangan Info Digul edisi 31 Juli 2022. Rangkuman berita pilihan selama 2 pekan terakhir akan kami hadirkan kepada Anda bersama saya Fernando Kakurung. Inilah Info Digul selengkapnya. Bupati Hengki Yaluo menyerahkan SK penunjukan pelaksana tugas pimpinan tinggi Pratama Kepala Dinas di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul. Dalam penyerahan SK penunjukan ini, Bupati Bovendigul menyerahkan 4 SK Kepala OPD, yaitu Musa Wandengkei sebagai PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Rasidin sebagai PLT Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan, sementara Albert Kayame sebagai PLT Kepala Dinas Sosial, serta Victorius Kowanggup sebagai PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Saudara Rasidin, pada hari ini, tanggal 27 Juli 2022, saya menunjuk saudara sebagai PLT Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten. Saudara sebagai PLT Dinas Sosial Kabupaten Bovendigul. Saudara Victor Kowanggup, pada hari ini tanggal 27 Juli 2022, saya menunjuk saudara sebagai Kepala Dinas Kantor Kearsipan Kabupaten Bovendigul. Dalam sambutannya, Bupati Hengki menyampaikan bahwa rotasi ini dilakukan bukan karena ada kepentingan, tetapi untuk menjalankan roda pemerintahan yang sejalan dalam menjalankan visi misi hingga pada tingkat pemerintahan yang rendah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Bupati juga menambahkan, penunjukan PLT tersebut bukan definitif, serta tetap mengikuti peraturan dan mekanisme perundang-undangan negara dan jabatan yang diberikan tersebut guna membantu Bupati dalam melancarkan jalannya roda pemerintahan, terutama keuangan yang tersendat. Saya selaku Bupati Bovendigul lakukan rotasi. Ini bukan karena ada kepentingan apa-apa. Saya mau perintah satu menjadi satu sampai pada tingkat RT yang ada di Bovendigul. Sehingga apa yang menjadi tugas kami bersama bisa dapat terlaksana dengan baik. Saudara-saudara saya yang sudah bantu saya, Saudara Domini Waron selaku Kepala Dinas Pemukiman, Saudara Ulos Anumbol selaku kakak saya yang sudah bantu saya selama ini. Saya juga mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya yang sudah membantu saya. Penunjukan PLT ini juga bukan definitif. Jadi saudara yang berempat yang hari ini saya tunjuk tetap ikut proses JPT yang ada sesuai dengan peraturan dan mekanisme perundang-undangan yang ada di. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada para pejabat yang lama atas bantuan dan pengabdiannya selama ini. Hengki mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pemerintah daerah agar bisa menjalankan pembangunan dengan baik demi kepentingan bersama. Tim Liputan mengabarkan. Bupati Bovendigul menunjuk Dr. Pilemon Tabuni sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah dan Yanus Suryadharma Mabui sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul. Bupati Bovendigul Hengki Yaluo menunjuk Dr. Pilemon Tabuni SIP, MSI sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah dan Yanus Suryadharma Mabui ST sebagai PLT Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul pada Rabu 20 Juli lalu. Siap. Ditemui usai penyerahan surat keputusan Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan,
Penunjukan ini dilakukan karena mengingat Sekda definitif saat ini telah memasuki masa purna tugas, sehingga untuk menetralisir pelayanan pemerintahan dirasa perlu untuk melakukan pergantian dengan menunjuk PLT Sekda yang baru. Kebetulan kakak Sekda yang saat ini masih aktif ini, beliau sedang menjalankan masa pensiun. Sehingga untuk netralisir pelayanan pemerintahan, saya tarik abang kita dalam staf ahli, lalu saya menunjuk Sekda yang baru. Sehingga Sekda yang baru bisa melaksanakan tugas Sekda sebagai Bupati ASN demi kelancaran pembangunan di Bovendigul, terutama keterlambatan peresapan anggaran sampai saat ini, sehingga saya serahkan. Sementara itu lanjut Bupati, untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang dan Perumahan Rakyat, pihaknya mengganti karena bersangkutan tidak disiplin. Bupati Hengki juga menyebutkan hal ini menjadi pelajaran untuk ASN lainnya. Kalau sudah menduduki jabatan, harus bertanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, yang pertama menyangkut Kepala Dinas PU, Pak Ferry adalah saudara saya. Sudah lama mengabdi di Bovendigul. Tapi dalam penilaian saya selama dilantik sebagai bupati sampai 6 bulan hari ini, beliau ada di kantor cuma 2 hari. Di luar lebih banyak. Kapan Bovendigul itu berbangun? Lebih baik kita lihat orang yang mau kerja di atas tanah ini dengan cara yang benar. Sehingga saudara-saudara kita ASN hari ini melihat dari contoh itu. Kalau mereka dilantik, melaksanakan tugaslah sebagai ASN. Tapi kalau hanya ASN titipan, lebih baik tidak usah. Kakak saya sebenarnya saudara kami, saudara yang melaksanakan tugasnya dengan mengerti perasaan orang lain. Tapi beliau aja tidur di tanah merah 1 hari 2 hari. Lebih banyak ada di luar. Diketahui sebelumnya pelaksana tugas Sekda Bovendigul Dr. Pelemon Tabuni SIP MSI merupakan salah satu pejabat daerah dari Kabupaten Puncak Jaya yang menjabat sebagai Kepala Bapeda. Sementara PLT Kepala Dinas PUPR Bovendigul Yanus Surya Dharma Mabui ST sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Mambramo Raya. Diharapkan kedua pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru ditunjuk ini bisa segera melaksanakan tugasnya sebagai ASN dalam membantu pelayanan pemerintahan dan terutama melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tim Liputan melaporkan. Menyusul timbul banyak pertanyaan di masyarakat, terutama di kalangan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul, Bupati Bovendigul tegaskan tidak ada kepentingan apapun dalam menunjuk PLT Sekda dan Kadis PUPR Bovendigul. Secara mendadak ditunjuknya 2 pejabat pimpinan tinggi Pratama yang notabene aparatur sipil negara ASN dari luar Kabupaten Bovendigul yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas sekretaris daerah dan PLT Kepala Dinas PUPR Bovendigul menimbulkan tanya di masyarakat, terutama di kalangan ASN di Kabupaten Bovendigul. Ada yang menyebutkan Kabupaten Bovendigul memiliki SDM yang mumpuni. Dalam hal ini, ASN yang memiliki pangkat golongan yang sudah memenuhi syarat untuk 2 jabatan tersebut. Kenapa harus Bupati mendatangkan ASN dari luar daerah? Menjawab itu, saat dikonfirmasi, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengatakan, kedua pejabat ini ditunjuk oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam menanggapi surat dari pemerintah Kabupaten Bovendigul. Menurut Bupati, dirinya tidak melantik, tapi menyerahkan SK penunjukan atas dasar surat dari Pemda Bovendigul ke BKN Provinsi melalui Gubernur. Selanjutnya, Gubernur menunjuk PLT Sekda tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Bupati untuk menunjuk PLT Sekda yang dimaksud agar dapat menjalankan tugas bersama dengan Kepala Dinas PUPR. Bupati Hengki juga menegaskan yang harus dipahami masyarakat bahwa kedua pejabat pelaksana tugas ini tidak terlibat bergeming politik dan kepentingan apapun dengan dirinya. Tetapi ini murni menindaklanjuti keputusan Gubernur yang menanggapi surat permintaan pejabat dari pemerintah daerah. Penunjukan PLT Sekda ini terbilang mendadak karena penyerapan anggaran selama ini belum berjalan maksimal, sehingga penunjukan PLT ini segera dilakukan. Yang pertama, saya tidak ambil mereka, hanya ambil sebagai keluarga atau ada kontribusi mereka di saat politik sama sekali tidak.
tidak ada bargaining apa-apa di saat berpolitik atau menang pilkada. Tapi saya menyurat ke gubernur, dan gubernur saya minta bahwa Pak Gubernur kasih saya sekda dengan kepala KPU, karena saya di Boven tidak ada orang. Sehingga Pak Gubernur lewat sekretaris daerah berikan saya 2 orang ini untuk bantu saya. Jadi tidak ada kepentingan politik rekrut mereka masuk ke Boven itu, sama sekali tidak. Tidak ada kepentingan perorangan orang. Mereka ini dipersiapkan untuk dipakai di provinsi. Salah satu ini Pak Dr. Pilemon mau dilantik sebagai kepala dinas PSP di Provinsi Papua. Tapi karena surat saya masuk, Pak Gubernur tanggapi dan Pak Gubernur kasih saya Pak Pilemon Tabuni, Pak Dr. Pilemon Tabuni untuk bantu saya sebagai sekda. Jadi dalam penempatan dua saudara ini tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan money apa-apa di situ. Money politik sama sekali tidak ada. Ini murni sekali. Karena dianggap beberapa cerita yang saya dengar mereka bekerja baik. Sehingga saya mau dibuka seperti itu yang terjadi dalam kepemimpinan saya dan saudara Lexi sebagai bupati dan wakil bupati. Sementara untuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lanjut Bupati, yang bersangkutan diganti karena tidak disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang aparatur sipil negara. Ini menjadi pelajaran dan contoh untuk para pejabat eselon 2 lainnya yang ada di Bovendigul. Karena untuk memajukan daerah ini dibutuhkan orang-orang yang bekerja dengan hati melayani masyarakat dalam mewujudkan berbagai program pembangunan di daerah ini. Tim Liputan melaporkan. Setelah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul pada 20 Juli lalu, Dr. Pilemon Tabuni melaksanakan apel ASN perdana. Apel perdana yang dilaksanakan di lapangan kantor Bupati Bovendigul ini dihadiri oleh seluruh ASN serta tenaga kontrak yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Dalam arahannya, PLT Sekda Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni mengatakan, selama 4 hari, dirinya banyak mendengarkan laporan masyarakat bahwa sebagian ASN jarang berada di tempat tugas. Oleh karena itu, dirinya akan menegakkan disiplin kepada ASN yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul dengan aturan yang berlaku. Kami akan ke depan lebih mendisiplinkan seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintah Bovendigul. Ya. Saya sudah dapat banyak laporan dari masyarakat bahwa ASN itu jarang masuk kantor. Ya. Masuk 1-2 hari masuk, sudah ke Merauke, sudah ke Jayapura. Saya selaku kepala ASN sehingga kita akan tertibkan semua itu sama-sama, sehingga tidak ada yang malas-malasan. Jadi ke depan kita akan bikin peraturan. Saya minta di sini setiap hari Senin kita akan apel gabungan seperti ini. Sekda juga menambahkan, setiap apel akan dibuat absensi kehadiran bulanan dari tiap OPD untuk dikontrol, sehingga pegawai tidak seenaknya lari dari tugas. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk kontrol apakah ASN tersebut rajin masuk kantor atau tidak. Dirinya menyampaikan 2-3 bulan tidak masuk kantor, maka gaji ditahan. Sehingga ASN tersebut tidak seenaknya absen lalu menerima gaji. Dan jam masuk kantor pun akan ditertibkan, tidak bisa masuk seenaknya pada jam 10 ke atas. Ia juga berharap kepada seluruh OPD saling bekerja sama antara satu dengan lainnya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang bersih di kabupaten ini, serta mendukung visi misi Bupati yang telah dituangkan dalam RPJMD sehingga seluruh program-program yang ada di tahun ini dapat berjalan dengan baik. PLT Sekda juga menghimbau kepada seluruh ASN yang berada di kabupaten agar semua kembali ke tempat tugas masing-masing, dan seluruh ASN maupun tenaga kontrak agar menertibkan keseragaman dalam berpakaian dan warna sepatu. Tim Liputan melaporkan.
Pace-mace, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pace-mace, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Belum merasakan aliran dana otonomi khusus, masyarakat Viriwage minta regulasi dana tersebut diubah dan diberlakukan sama seperti dana kampung. 20 tahun bergulirnya dana otonomi khusus di Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sebagaimana yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Masih banyak masyarakat di berbagai daerah di Papua mengaku belum pernah merasakan kucuran dana otsus. Hal ini pun terjadi di Bovendigul, di mana sebagian masyarakat mengaku belum pernah melihat apalagi merasakan aliran dana yang dikhususkan bagi orang asli Papua tersebut. Seperti halnya disampaikan salah satu warga kampung Viriwage, Efraim Yaluo. Menurutnya, berbicara anggaran dana otonomi khusus hingga saat ini belum menyentuh langsung pada masyarakat kecil yang ada di pedalaman dan kampung-kampung. Sebaliknya, kucuran dana otsus dinilai hanya dinikmati sebagian kalangan pejabat Papua yang mengelola anggaran tersebut. Pribadi saya itu saya selalu katakan begini. Orang selalu banyak hoak-hoak tentang otsus, tapi otsus tidak pernah nampak di kalangan masyarakat. Yang lebih makan banyak itu penjabat Papua. Kita tidak perlu kritik non Papua. Non Papua itu terlalu netral. Hanya yang menjadi kritis itu orang Papua asli yang salah menggunakan otsus ke masyarakat Papua. Ini yang salah. Akhirnya biasa itu ada kejutan demi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kendala masyarakat. Sehingga masyarakat selalu bicara banyak. Kami tidak pernah merasakan dana-dana ini, tidak pernah merasakan ini, kegiatan ini. Padahal ada otsus itu untuk apa? Hal senada disampaikan salah satu warga yang juga sebagai aparatur kampung Waliburu, Minggus Hani Hatu, dalam menanggapi sosialisasi penggunaan dana otsus bagi kelompok informasi masyarakat atau KIM yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul di distrik Viriwage belum lama ini. Menurut Minggus, pembangunan yang nampak sekarang dan sudah dinikmati masyarakat adalah pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana kampung. Apabila memungkinkan, sebaiknya regulasi penyaluran dana otonomi khusus untuk otsus jilid 2, khususnya tahun 2022 ke atas, diubah dan diperlakukan sama seperti dana kampung, sehingga anggaran tersebut disuah kelola oleh masyarakat kampung sendiri. Karena bukti nyata pembangunan yang ada sekarang dan sudah dirasakan oleh masyarakat adalah yang dikerjakan dengan dana kampung. Jika dana otsus juga dilakukan sama seperti dana kampung dalam 20 tahun, sudah tentu kampung-kampung akan maju dan masyarakat bisa merasakan langsung dampak dana otonomi khusus tersebut. Selama 20 tahun bergulir, sementara kami no Papua atau Papua ini kami menderita. Kondisi geografis dan sarana transportasi sungai yang kurang memadai kerap menghambat pelayanan kesehatan di wilayah distrik Viriwage. Distrik Viriwage merupakan salah satu distrik terjauh di wilayah Sungai Digul Atas yang mendapatkan bantuan bangunan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas terlengkap dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan. Meskipun memiliki bangunan dan fasilitas kesehatan yang terbilang cukup lengkap, namun dalam pelayanan kesehatan, terutama pelayanan posyandu setiap bulan ke kampung-kampung, petugas medis kerap diperhadapkan dengan kendala sarana transportasi sungai. Hal ini seperti yang disampaikan penanggung jawab promosi kesehatan Puskesmas Viriwage, Haris. Menurutnya, dari segi fasilitas kesehatan, pihak Puskesmas tidak kekurangan. Sementara yang selalu menjadi kendala adalah sarana transportasi sungai,
karena mereka hanya memiliki satu mesin motor tempel dan itu pun sudah tidak layak pakai karena sering mogok. Selain itu, dalam pelayanan kesehatan, pihak puskesmas juga sangat tergantung dengan kondisi pasang surutnya air kali Kasuari. Kondisi pasang surutnya air kali ini tidak saja menyulitkan petugas untuk pelayanan, tetapi menyulitkan juga masyarakat yang hendak datang dari kampung-kampung untuk berobat ke puskesmas. Jadi untuk pelayanan sendiri puskesmas ini untuk fasilitas sudah cukup memadai. Cuma kalau untuk pelayanan terkendala dengan jarak, dengan kondisi kayak seperti misalnya kalau mau pelayanan ke kampung-kampung yang lain yang agak lebih jauh lagi dari puskesmas itu biasanya tergantung kondisi air. Kalau kita mau pelayanan di kampung yang lain itu kalau tidak hujan berarti kita harus pakai fever, harus dorong dulu. Haris menambahkan, dalam pelayanan kesehatan selama ini penyakit yang dominan dijumpai di masyarakat Filiwage yaitu malaria, nealgia, dan TBC. Sementara satu hal lagi yang selalu membuat prihatin yaitu terkait pertolongan pertama pada pasien persalinan. Kebanyakan pasien persalinan tidak dirawat di puskesmas karena kondisi jarak yang jauh serta faktor geografis. Masyarakat dari 3 kampung lain di luar Filiwage masih tetap menggunakan cara tradisional dengan media dukun beranak untuk menolong persalinan. Untuk persalinan sendiri beberapa tahun terakhir, tahun terakhir ke ini yang sering melakukan persalinan di pelayanan kesehatan di puskesmas khususnya itu lebih banyak dari masyarakat Filiwage di sini sendiri. Untuk kampung lain mereka lebih karena mungkin jarak ya. Jadi mereka lebih ke berobat kampung atau dukun beranak. Baik, memang karena akses juga ya. Diharapkan pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dapat membantu puskesmas Filiwage untuk penyediaan sarana transportasi yang layak, sehingga pelayanan kesehatan ke kampung-kampung bisa lebih efektif dilakukan, terutama untuk pelayanan pasien rujukan, karena pihak puskesmas sering kewalahan dari sarana transportasi yang kondisinya sudah tidak layak pakai. Tim Liputan melaporkan. Peduli terhadap kesehatan masyarakat yang ada di Kampung Mariam, Kepala Distrik Mandobo mengajak seluruh masyarakat Kampung Mariam untuk menanam tanaman obat keluarga di seluruh pekarangan rumah. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memanfaatkan pekarangan rumah setiap keluarga, serta sebagai alternatif dalam penanganan pertama pada kesehatan. Selain mengajak masyarakat untuk menanam toga, Distrik Mandobo juga memberikan bibit serta memberikan sosialisasi terkait manfaat dari tanaman obat keluarga atau toga. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Distrik Mandobo bekerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan. Saat ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Distrik Mandobo, Agustina Mote, mengatakan penanaman toga ini dilakukan karena melihat situasi dan kondisi yang ada di Kampung Mariam yang tidak mempunyai tenaga kesehatan, sehingga melakukan kegiatan yang efektif dengan memanfaatkan tanaman obat keluarga yang dapat diolah dengan mudah. Pertama kali saya turun ke Kampung Mariam ini, saya mendapatkan bahwa di sini tidak ada perawat yang melayani di sini. Memang di sini mereka punya pustu, tapi sudah 10 tahun lebih mereka tidak mendapatkan perawatan dari dinas terkait, di mana itu dinas kesehatan seperti itu. Maka dengan inisiatif saya membangun masyarakat ini dengan obat tradisional. Dan hari ini saya sudah melakukannya dan saya sudah menepati janji saya. Maka saya tetap mendamping mereka terus sampai betul-betul mereka bisa berjalan sendiri seperti itu. Kepala Distrik juga menjelaskan kenapa tanaman obat keluarga ini dilakukan di Kampung Mariam. Karena prihatin tidak adanya tenaga kesehatan yang menetap di Kampung Mariam,
sehingga dengan adanya tanaman obat keluarga ini menjadi alternatif penanganan pertama pada kesehatan. Agustina juga mengatakan, selain Kampung Mariam, tanaman obat keluarga ini juga akan dilaksanakan di setiap kampung yang ada di distrik Mandobo. Dan yang diutamakan yaitu Kampung Mariam dan Ampera karena jangkauannya dari kota distrik sangat jauh. Ia berharap semoga dengan adanya tanaman obat keluarga ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di Kampung Mariam, serta dengan tanaman obat keluarga ini bisa menjadi alternatif obat-obatan ketika sakit. Tim Liputan melaporkan. Pace-mace, Info di Gul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Maraknya peredaran obat, makanan, dan kosmetik yang ilegal di Kabupaten Bovendigul, Loka Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Merauke laksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman. Dalam kegiatan Lokapom Merauke melaksanakan kegiatan Kie Ayo Cek Klik kepada ibu-ibu Persit KCK 37 Kodim 1711 Bovendigul yang bertempat di Aula Bung Hatta Kodim 1711 Bovendigul. Ditemui di sela-sela kegiatan, Kepala Lokapom Merauke Agustince Werimon mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada ibu-ibu Persit KCK 37 Kodim 1711 Bovendigul tentang komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman. Ya, ini kegiatan namanya komunikasi, informasi, dan edukasi ya. KIE ini merupakan kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh Lokapom Merauke. Untuk di Bovendigul ini tentu saja kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, dan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kebetulan saat ini yang menjadi target audiens edukasi kami adalah ibu-ibu Persit di Kabupaten Bovendigul. Agustince juga menambahkan, terkait pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Bovendigul akan dilakukan secara rutin dan sesuai dengan tugas dan pengawasan Lokapom Merauke. Kepala Lokapom Merauke juga menegaskan untuk hasil pengawasan masih ada sarana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran ditemukan dan sudah ditindaklanjuti dengan melakukan peringatan dan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Ia juga berharap kepada masyarakat dapat membeli produk wajib mengecek kemasannya, cek labelnya, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Tim Liputan melaporkan. Guna menggalakkan ketahanan pangan, Kodim 1711 Bovendigul melaksanakan penanaman padi ladang yang bertempat di Koramil 1711 13 Getentiri Asiki. Guna menggalakkan ketahanan pangan, Kodim 17 Bovendigul melaksanakan penanaman padi ladang yang bertempat di Koramil 1711 13 Getentiri Asiki. Penanaman padi ladang ini dilaksanakan guna mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya di Bovendigul, dalam peningkatan ekonomi dan pangan, serta menggalakkan ketahanan pangan dengan melaksanakan tanam padi. Selain itu juga penanaman padi ini sebagai wujud membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat melalui program Kasat untuk menggalakkan ketahanan pangan, salah satunya yaitu dengan penanaman padi. Dalam arahannya, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Agustinus Resa Salapa mengatakan penanaman padi ini adalah salah satu upaya atau wujud nyata dari perintah Presiden agar seluruh rakyat Indonesia ini menyikapi situasi kondisi dunia saat ini, yaitu krisis energi. Penanaman padi ini adalah salah satu
upaya atau salah satu wujud nyata kita melaksanakan perintah. Pertama, perintah itu dari Presiden supaya kita seluruh rakyat Indonesia ini menyikapi situasi dan kondisi dunia ini krisis energi, maka kita disampaikan atau diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk menggalakkan ketahanan pangan, kemudian menggalakkan pertanian. Tujuannya adalah supaya kita tidak masuk ke dalam krisis ekonomi, krisis energi. Dandim juga berharap kegiatan penanaman padi hari ini adalah contoh untuk menggugah masyarakat dalam menggalakkan pertanian dan membudayakan budaya kerja. Tim Liputan melaporkan. Pace-mace, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Balai Wilayah Sungai Papua Merauke melaksanakan konsultasi publik bersama masyarakat dalam rangka proses analisis dampak lingkungan terkait rencana pembangunan bendungan Digul di distrik Ninati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL dan izin lingkungan, serta Keputusan Gubernur Papua Nomor 37 Tahun 2001 mengenai peran serta masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Papua Merauke kembali melaksanakan konsultasi publik dalam rangka proses analisis dampak lingkungan atau AMDAL terkait rencana pembangunan bendungan Digul di distrik Ninati Kamis lalu. Mewakili Kepala Balai, Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Wilayah Sungai Papua Merauke, Mesak Tomasila, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini bukan yang pertama kalinya, tetapi ini sudah pernah dilakukan pada tahun 2018 lalu, dan ini merupakan lanjutan dari kegiatan tersebut. Pasalnya dari hasil studi awal, ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali, termasuk analisis dampak dari pembangunan bendungan yang akan dilakukan. Menurut Mesak, tujuan kegiatan konsultasi publik ini untuk menjaring aspirasi dari masyarakat, juga saran dan masukan terutama bagi mereka yang nantinya terdampak dari pembangunan bendungan ini. Kegiatan ini dimulai dari tahun 2018. Jadi ini bukan baru pertama kali kita kumpul seperti ini, tapi ini sudah sekian kali. Dan kegiatan ini adalah kelanjutan dari yang sudah disampaikan bahwa pelaksanaan ini pernah dilaksanakan awal dan ini dilanjutkan karena ada dari hasil studi yang sebelumnya itu masih ada beberapa hal yang perlu ditinjau kembali, termasuk dampak dari kegiatan yang terkait dengan pembangunan bendung yang akan dilaksanakan nanti. Jadi sebelum pembangunan itu dilaksanakan tidak ditinjau hanya dari sisi teknisnya. Kalau sisi teknisnya sudah berhasil kita rencanakan. Nah, dampak-dampak dari pembangunan itu pun kita harus tinjau. Itulah yang kita laksanakan sekarang, salah satunya dengan PKM, Pertemuan Konsultasi Masyarakat, untuk menjaring aspirasi-aspirasi maupun masukan-masukan terkait dengan rencana pembangunan ini. Diketahui dari konsultasi publik yang dilaksanakan, timbul berbagai asumsi atau pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolak terkait rencana pembangunan bendungan Digul di Kalimuyu, distrik Ninati. Salah satu pernyataan penolakan datang dari Dewan Adat Suku Muyu yang sebelumnya telah melaksanakan pertemuan awal dan melibatkan 7 marga terdampak pembangunan bendungan yang berdomisili di Merauke.
Hasil pertemuan marga terdampak yang difasilitasi Dewan Adat itu menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam satu pernyataan tertulis, yaitu menolak rencana pembangunan bendungan Digul di Kalimuyu, Distrik Minati. Dewan Adat Suku Muyu telah melaksanakan pertemuan pada tanggal 27 Juli 2022 bertempat di Balai Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, dengan melibatkan seluruh warga suku Muyu dari 7 klan yang berdomisili di Kabupaten Merauke, dan mengambil keputusan secara bulat bahwa kami menolak pembangunan bendungan Digul dan Larap di Distrik Minati, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua. Titik. Sementara lain halnya dengan masyarakat, khususnya marga-marga pemilik hak ulayat yang berdomisili di Kampung Minati. Mereka mendukung pembangunan bendungan Digul karena ingin kampung halamannya segera terbuka dan maju dengan berbagai program pembangunan. Mendengar timbul pro kontra di masyarakat, perwakilan pemerintah daerah melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Martin Rupombo, mengatakan harus ada sosialisasi yang lebih intens dilakukan kepada marga-marga terdampak, melalui dari muara hingga kepala Kalimuyu. Ia juga tegaskan tidak menanggapi masukan pihak lain yang notabene mengatasnamakan marga pemilik hak ulayat. Aspirasi harus lebih didengar kepada masyarakat atau pemilik hak ulayat yang tinggal dan berdomisili tetap di distrik dan kampung-kampung terdampak pembangunan bendungan Digul tersebut. Yang kena dampak dari itu perlu ada sosialisasi, itu mungkin catatan. Sehingga itu perlu melakukan sosialisasi, jangan hanya di Minati, tapi ada beberapa distrik yang perlu dilakukan, sehingga bisa mendapat aspirasi yang murni langsung dari masyarakat yang terdampak. Nah, berkaitan dengan kegiatan yang ada di Muyu ini, tadi sampai sudah singgung tentang pelintas batas dan semua itu dampak sosial. Kalau bilang pelintas, saya waktu itu ada di sini baru masyarakat mengungsi. Jadi saya tahu persis persoalannya. Saya dengan saya punya bapak jadi jaminan buat mereka yang mau pulang waktu itu. Saya punya bapak sudah pergi, tapi saya masih ada. Dan kami jaminan untuk mereka yang mau pulang. Seperti yang tadi Bapak Niko ada bicara. Nah, lewat diskusi yang hari ini kita sedang bicara, akan muncul pikiran, ide baru untuk yang tadi. Misalkan perumahan ini siapa punya tanggung jawab, kesehatan ini siapa punya tanggung jawab, itu akan muncul lewat diskusi ini. Jadi tidak serta-merta kita ngomong ini jadi. Nah. Balai Wilayah Sungai Papua, terutama pihak pengelola analisis dampak lingkungan, akan menunda kegiatan AMDAL hingga ada kesepakatan yang jelas dari marga-marga pemilik hak ulayat terkait pembangunan bendungan. Apakah masyarakat menolak atau menerima? Jika menerima, maka studi AMDAL dan Larap akan dilakukan. Sebaliknya kalau menolak, maka akan dibatalkan. Tim Liputan melaporkan. Menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun 2022, 37 siswa-siswi SMA SMK dipersiapkan panitia sebagai pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Menjelang HUT RI ke-77 tahun 2022, pasukan pengibar bendera atau Paskibra Kabupaten Bovendigul mulai dipersiapkan panitia. Sebanyak 37 siswa-siswi dari 4 sekolah menengah di Kota Tanah Merah mulai menjalani pemusatan latihan di halaman kantor Bupati Bovendigul. Ditemui di sela-sela kegiatan, pelatih Paskibra Sersan 1 Rovinus Rotok Wara, anggota Kodim 1711 Bovendigul, mengatakan dari awal tahapan seleksi dimulai, keseluruhan anggota Paskibra berjumlah 80 orang. Namun mereka diseleksi dan berdasarkan koordinasi dengan panitia,
37 siswa-siswi terbaik yang akan dipersiapkan menjadi anggota pasukan pengibar bendera, dan jumlah tersebut sudah termasuk cadangan. Selain itu, menurut Sertu Rovinus, dalam pelaksanaan upacara nanti ada kelompok 17 sebagai penggiring, ditambah kelompok 8 dan 4 anggota TNI Polri sebagai kelompok inti, serta ada juga kelompok 45 yang terdiri dari anggota TNI Polri sebagai kelompok pengawal. Saat kami melaksanakan perekrutan, perlu saya sampaikan di sini bahwa jumlah siswa-siswi kita di sekolah memang banyak, tetapi yang ingin bergabung di Paskibraka mereka hanya sedikit, sehingga dari sekolah yang notabene jumlah siswanya bisa ratusan orang yang mau mengikuti seleksi Paskibraka, mereka hanya kurang lebih 20-an sampai 30-an, sehingga dari awal perekrutan mereka kurang lebih 80 siswa. Dari 80 siswa kami melaksanakan pemusatan latihan di lapangan kantor Bupati sambil berjalan melaksanakan seleksi yang pada akhirnya sesuai dengan koordinasi dengan panitia, mereka berjumlah 37 orang itu sudah termasuk cadangan dengan formasi kelompok 17, kelompok 8, kelompok 45, yang mana kelompok 17 berjumlah 17 orang sebagai kelompok pengiring, kelompok 8 atau kita kenal dengan kelompok inti atau kelompok pembawa, nanti 8 orang tambah dengan 4 orang TNI Polri sebagai pengawal. Dalam pemusatan latihan Paskibra yang mulai digelar minggu lalu, Sertu Rovinus mengaku pihaknya sedikit kewalahan karena pada dasarnya 37 siswa-siswi yang direkrut belum menguasai peraturan baris berbaris, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelatih. Namun sebagai pelatih, dirinya optimis akan merubah 37 putra-putri Bovendigul ini menjadi pasukan pengibar bendera yang siap menjalankan tugasnya saat upacara 17 Agustus nanti. Tim Liputan melaporkan. Pace-mace, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul hari ini. Saya Fernando Kakurung, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Pace-mace dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita, Nuk Bagen, Gup Bagenep, Gup Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Selamat sore dan sampai jumpa.